Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ceritanya. Namanya Nia. Seharusnya tahun ini ia menginjak kelas 1 SMP. Saya sudah mendapat amanat dari Mbok Sarni untuk mengantarkannya. Semoga ia diterima dengan baik di sini, ucap Pak Ridwan. Si wanita tersenyum menatap Nia. Suaranya dingin. Tentu saja, di sini kami siap menerimanya. Sore itu, Pak Ridwan memberi salam perpisahan kepada Nia. Ia mengatakan salah satu pamong atau pengurus di yayasan ini adalah teman baik Mbok Sarni. Untuk itu, beliau percaya bahwa Nia akan diurus dengan baik. Kepergian Pak Ridwan membuka lembaran baru kehidupan Nia. Nia menghadap wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pamong yang mengawasi anak-anak. Rumah ini memang besar, banyak kamar tersedia. Namun, tidak semua kamar terisi. Karena beberapa kamar memang sengaja dibiarkan kosong. Untuk apa? Tampaknya itu rahasia. Di sini, bila memanggil pamong, panggil namanya saja. Tapi diawali dengan Nia. Kenalkan, nama saya nih Elin, ucapnya. Dari gelagat cara ia bicara, Nia Elin terlihat sangat tegas. Terkesan sangat galak. Nia mengikuti beliau. Ia membawa Nia menaikin anak tangga. Ada yang Nia selalu perhatikan ketika ia melewati pintu-pintu di koridor. Terutama di bagian sudut pintu, ia melihat di setiap pintu ada lonceng yang terpasang. Aneh. Nia Elin berkali-kali mencuri pandang lewat ekor matanya. Ia selalu tersenyum saat Nia berhasil melihat tatapannya. Ada yang ingin saya sampaikan. Selama tinggal di rumah ini, aturan adalah mutlak. Bisa tidak menuruti aturan di sini, konsekuensi akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melanggarnya. Nia Elin membuka pintu kamar Munak. Nia melangkah masuk, sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, namun cukup lega untuk menjadi kamarnya. Kecuali ia melihat ranjang bertingkat di sana. Teman sekamarmu nanti akan pulang. Nanti saya kenalkan samamu semua anak yang ada di sini. Istirahat dulu. Nia Elin menutup pintu. Aroma debu dari tembok tua dan sejumlah perabotan usang. Nia melihat setiap detail yang bisa diamati. Sukar bila harus tinggal di tempat yang kotor seperti ini. Sesaat kemudian, Nia melihat sesuatu di jendelanya. Rumah ini memiliki 2 lantai. Tempat kamar Nia berada di sana. Di jendela, Nia bisa melihat langsung ke halaman belakang rumah. Pemandangan langsung yang bisa Nia nikmati. Namun dari jendela itu, Nia juga bisa memperhatikan sekitar. Lingkungan rumah yang dipenuhi pepohonan rimbun dengan area rumput beserta alat bermain untuk anak-anak. Karena terlalu penat setelah menempuh perjalanan jauh, Nia memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuhnya, kemudian terlelap dalam tidurnya. Mungkin karena terlalu lelah, hingga Nia tidak sadar seseorang tengah bernafas tepat di wajahnya. Hal itu membuat Nia terbangun dan membuka mata. Ia tersentak saat melihat seorang gadis kecil menempelkan wajahnya, mengamatinya, lantas tersenyum dengan gigi bugisnya. Masih mengenakan seragam sekolah, gadis itu terus melihat Nia, memperhatikannya dengan seksama, seperti ia mengamati Nia, membuat Nia merasa tidak nyaman. "Ahu inggi Niwa," ucap gadis itu. Nia tidak mengerti ucapannya, lantas kemudian melangkah keluar kamar, meninggalkan si gadis. Nia menuruni anak tangga mencari Nia Elin. Saat Nia sedang mencari keberadaan Nia Elin, Nia bertemu dengan seorang wanita. Ia berperawakan besar, mengamatinya lantas bertanya, "Duk, kamu yang tadi baru datang?" Nia mengangguk. "Kamu cari siapa?" "Nia Elin." "Memangnya ada urusan apa?" tanya si wanita. "Di kamar saya ada anak kecil. Saya tidak mengerti itu siapa dan kenapa cara bicaranya seperti itu," saut Nia. "Oh begitu," ucap wanita itu, mengantar Nia kembali ke kamar. "Dia yang akan menjadi teman sekamarmu. Maaf, dia tunawicara."
Nia melihat gadis itu. Si wanita memperkenalkan nama gadis kecil itu, Sylvie. Namanya Sylvie. Kalian yang akrab ya. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja. Nama saya Ni Eva. Ni Eva menutup pintu lantas meninggalkan Nia. Sylvie, ucap Nia. Ia seakan mengamati, tapi canggung. Setiap kali Sylvie bicara, Nia hanya mengangguk. Ia tidak mengerti, tidak memahami maksud setiap ucapannya. Bahkan ketika Sylvie menawari Nia berkeliling rumah, Nia hanya mengangguk, padahal tidak mengerti maksud ucapannya. Hingga Sylvie menarik Nia. Mereka keluar dari kamar. Berjalan melintasi koridor, melewati kamar demi kamar, sampai akhirnya berhenti di halaman belakang. Nia bisa melihat jendela kamarnya dari sini. Sylvie terus berbicara, namun Nia tidak mengerti setiap ucapannya. Sampai mata Nia teralihkan pada sebuah kamar. Nia tertuju menatapnya. Di balik sebuah tirai putih transparan, Nia melihat seseorang mengamatinya. Wajahnya tersamarkan tirai putih, namun Nia yakin sosok itu melihat ke arahnya. Sylvie menatap Nia lantas menarik kepalanya. Ia menggelengkan kepala dengan keras, menarik Nia kembali masuk ke rumah. Sylvie terus berbicara dengan nada suara yang tergopoh-gopoh, membuat kalimatnya semakin rancau. Didengar telinga, ia mengatakan, "Iya, iya, iya," terus menerus, membuat Nia merasa bahwa Sylvie ingin mengatakan sesuatu. Apa itu iyak? Gak usah didengarin apa yang diomongin anak itu. Gak bakalan ngerti juga kamu. Seorang anak laki-laki, mungkin seumuran dengan Nia, keluar satu kakinya disanggah menggunakan tongkat kaki. Kalau sudah sore gini, mending masuk ke kamar saja. Cuma saran, kata anak lelaki itu. Nia mengajak Sylvie kembali ke kamar. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Sebelumnya, anak-anak bahkan tidak terlalu nampak. Bahkan Nia merasa yayasan dengan rumah sebesar ini terkesan sepi dan menimbulkan perasaan yang mencekam setiap berdiri di lantainya. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok.